Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah kembali memudahkan kita untuk bermajlis ilmu. Majlis yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, yakni masjid maksudnya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatadarusuna bainahum, mereka saling tadarus, saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr dan semisalnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan atas mereka as-sakinah, ketenangan. Lalu Allah katakan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Allah turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmat. Yang dengan rahmat itu segala hajat yang kita inginkan Allah penuhi. Dengan rahmat Allah kita bisa hidup, dengan rahmat Allah kita bisa makan, dengan rahmat Allah kita bisa menghirup nafas dan seterusnya. Ini salah satu keutamaan majelis ilmu. Maka sering kita sarankan pada orang-orang yang punya banyak masalah, datangi majelis ilmu. Orang yang sulit menyelesaikan masalah, datangi majelis ilmu. Apa di sana akan dibahas problematika secara spesifik? Tidak, ya. Tapi di majelis ilmu turun rahmat, turun kebaikan-kebaikan, turun penyelesaian yang Allah akan selesaikan. Dan sering kita katakan jamaah, apabila Allah telah selesaikan satu masalah, maka antum, ya, artinya di luar kapasitas kita sebagai manusia. Bagaimana Allah selesaikan perkaranya Nabi Musa, bagaimana Allah perkaranya selesaikan Nabi Ibrahim, bagaimana Allah selesaikan perkaranya Nabi Muhammad dan seterusnya. Pada perkara-perkara yang mungkin tidak masuk akal kita, kan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala bisa dengan rahmatnya, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan seterusnya jamaah sekalian, azakumullah. Kita lanjutkan materi kita di bab tentang masalah minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Ya, termasuk kesyirikan kata beliau, ya, memakai halqah, gelang, atau khayt, benang, ya,
wa nahwihima atau selain keduanya, karena memang kemarin sudah kita jelaskan macam-macam kan. Orang menggunakan jimat ini yang dengan taring hewan dan dengan kulit hewan, ada yang dengan apa aja, ya macam-macam. Apa aja kemarin yang nyata enggak? Kepala hewan mungkin, atau kuku hewan, kulit hewan, itu semisalnya ya. Dan tujuan mereka hanya dua, liraf'il bala au daf'ihi. Tujuan mereka adalah mengangkat musibah, yang kedua adalah mencegah. Bedanya apa? Kalau mengangkat berarti sudah terjadi. Ya, ada orang kena sihir lalu dipakaikan jimat supaya netral kah atau supaya enggak tambah parah kah? Ini rafi tujuannya, ya. Atau dafa, ya, atau dia mencegah, berarti belum terjadi. Tapi nanti kita akan jelaskan. Sebetulnya manusia itu, ikhwan a'azakumullah, makanya Nabi SAW nanti di hadis kedua, Nabi perintahkan kepada seorang laki-laki yang pakai jimat, inzi'ha fa innaha la taziduka ila wahnan. Buang benda ini, kata Nabi, buang jimat ini, ya. Seandainya kamu mati, wahia alaika ma'aflahta abada, kata Nabi. Kalau benda ini masih ada di tubuhmu dan kau mati, engkau nggak akan bahagia selama-lamanya. Ya, Nabi mengatakan kau nggak akan bahagia, ikhwan, karena manusia bahagia itu dua. Satu, ketika mendapat apa yang dia inginkan. Yang kedua, terhindar dari mara bahaya yang seharusnya untuk dia terhindar. Baik, harusnya kecelakaan nggak kecelakaan, harusnya belai nggak belai. Gampangannya gitu. Harusnya sakit nggak sakit. Ini dia ada kenikmatan. Jadi kenikmatan itu bukan sesuatu yang antum inginkan saja. Ya, terhindarnya antum dari musibah itu kenikmatan. Baik, maka manusia itu hanya dua itu yang diincar, dan itu kenikmatan. Kata Nabi, orang pakai jimat nggak dapat ini. Ya, nggak dapat manfaat dan nggak bisa menolak madorot. Madorot akan tetap kena dia dan manfaat pun dia nggak dapat. Rugi dua kali. Makanya kata Nabi, ya, kalau kamu mati dan benda ini masih melekat di tubuh, maaflah ta'abada. Ya, Nabi bilang kamu nggak akan bahagia selama-lamanya. Tapi ini menunjukkan nanti tergantung. Ya, di situ ada kata abada. Kau nggak akan bahagia selama-lamanya. Kata-kata selama-lamanya kita udah belajar. Hanya mengenai syirik besar. Ya, dia kekal di dalam neraka. Padahal jimat ini aslinya syirik besar atau syirik kecil? Kecil. Kenapa Nabi bilang dia nggak akan bahagia selama-lamanya? Nanti kita jelaskan insya Allah. Ya, Taib. Kita sudah bahas surat Az-Zumar ayat 38, ikhwan na'azakumullah, ya, tentang informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa yang bisa menghilangkan bahaya, ya, dan bisa mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan satu ucapan di sini apa? Kemarin yang kita bahas panjang, hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah. Ini terjadi, ini dibaca tatkala apapun yang menjumpai hati kita dari rasa was-was, dari rasa takut, dari rasa khawatir tentang segala sesuatu. Baik khawatir masa lalu, khawatir yang sekarang sedang kita jalani, atau khawatir di masa yang akan datang. Ucapan oleh kita, resapi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, dia sebaik-baiknya penolong. Dan sudah dibuktikan kemarin oleh siapa? Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad. Dua-duanya dalam kondisi genting semua. Nabi Ibrahim beberapa detik lagi nyemplung ke api. Rasulullah SAW habis perang, terluka, beliau pasukan banyak yang wafat. Orang kafir saat itu, orang munafik saat itu menghembuskan bahwa musuh lagi ngumpul kembali untuk merajut kekuatan dan menyerang. Nabi nggak panik. Nabi nggak apa bahasa kita, nggak kalut, ayo kumpulkan senjata, ayo kumpulkan pasukan, minta bala bantuan, ini tidak. Beliau hanya mengatakan hasbunallah, cukup bagi saya Allah. Tapi ini mahal, ikhwan. Ya, keyakinan seperti ini mahal.
Saat ketakutan menjumpai kita apa saja, sakit kan, faktor ekonomi apa saja, maka jangan lepaskan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa saya tekankan ini? Karena Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, sudah saat di titik dia melepaskan, kayak Nabi Ibrahim, dia lepaskan harapannya kepada Jibril. Dia lepaskan harapannya kepada para penjahat orang kafir tersebut. Saat itulah Allah tolong di titik ini. Tapi kadang Allah ingin tahu, dan Allah inginkan di hati kita kosong dari segala sesuatu kecuali Allah. Maka disinilah nanti as-somad terjadi. Apa as-somad? Hanya tempat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tempat bergantung. Maka disitulah titiknya Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita semua. Baik, pahami ini ini perkara mahal. Sahih, ini perkara mahal, ya. Karena kita ikhwan a'azakumullah banyak sekali menyandarkan harapan kepada selain Allah, apa saja, pada obat-obatan, pada alat-alat, pada kecerdasan kita, pada kemampuan kita, pada finansial kita. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Apalagi jimat-jimat itu nanti. Baik, ini sudah kita jelaskan ikhwan a'azakumullah, ya. Lalu kita masuk ke dalil kedua yang beliau bawakan. Ini dari sahabat Imran ibn Husain, dalil yang bagus ikhwan. Taib. Ada berapa dalil yang beliau bawakan di situ? Berapa? 3 ya, 3 atau 4-an. Pendek-pendek sih. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ini dalil yang baru. Oh ya, faedahnya kemarin udah diambil belum? Hah? Udah ya? Ada berapa kemarin? 4. Taib. Sekarang kita masuk ke dalil yang kedua yang beliau bawakan. Untuk perhatikan, ini dalil yang bagus banget. Sangat bagus ini. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari dalil ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain, dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala minal wahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta aw law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Dari sahabat Imran bin Husain, ya, kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqa. Sesungguhnya Nabi melihat seorang laki-laki. Ingat ya, seorang dalam mengingkari kemungkaran bisa jadi enggak melihat tapi mendengar. Paham? Nanti tugas kita ikhwan tabayun. Nabi tabayun terhadap matanya, padahal jelas ini orang pakai gelang. Tapi kan tidak tahu tujuan penggunaan gelang ini untuk apa. Paham? Maka dari sini jangan sekali-kali menjustifikasi seorang kafir kah, ini kah, itu kan tidak ada. Agama Islam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imran bin Husain, padahal sebagian ulama mengatakan sebetulnya laki-laki yang dilihat Nabi itu adalah dirinya sendiri. Ya, tapi dia bilang sungguhnya Nabi melihat seorang laki-laki, padahal laki-laki tersebut adalah Imran bin Husain sendiri. Yang pakai jikmat itu Imran bin Husain. Tapi dia nggak bilang saya pernah ditegur Nabi, enggak. Kenapa ikhwan? Ada pelajaran penting di sini, sedikit saya jelaskan. Ya. Dalam agama kita, ya, orang melakukan dosa itu ada 2. Ada yang secara terang-terangan, mujahir. Yang ada yang kedua, orang yang melakukan dosa secara sir. Mana yang lebih bahaya? Yang sembunyi-sembunyi, nggak diketahui, atau diketahui orang? Gimana? Yang paling mudah siapa di sini? Mas Hafid aja. Yang mana yang paling bahaya? Ya, dua-duanya bahaya. Ada masing-masing ancaman yang mengerikan.
Ya, baik yang sifatnya terang-terangan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afin illal mujahir. Sesungguhnya seluruh umatku Allah ampuni, ya, kalau dia berdosa, kecuali mujahir. Paham? Mujahir itu siapa sih? Orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Zina sembunyi, direkam. Akhirnya bocor. Akhirnya dilihat orang. Ini mujahir. Tapi sudah tobat, tutup cerita. Kapan hari? Dulu saya ini. Nah, Imran tidak ingin itu terjadi. Tidak ingin jadi mujahir. Dia pakai jimat dosa. Paham? Tapi dia tidak ingin jadi mujahir, maka dia sembunyikan identitas dirinya dengan mengatakan, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ro'a. Antum pun sama. Dalam pertanyaan di majelis seperti ini jangan bilang, Ustaz, saya telah berzina. Tidak ada. Ya, apa yang harus saya lakukan? Tidak usah seperti itu. Paham? Karena Allah sudah tutup aib antum. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ikhwan, kalau aib sudah ditutup. Ada perempuan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata perempuan, ya Rasulullah, saya zina, rajam saya. Nabi enggak ngeladenin, galak baik bahasa kita. Kata Nabi, pergi. Sudah Allah tutupi. Paham? Masalahnya kalau sudah ditegakkan ya harus rajam sudah. Paham? Tidak ada sudah, karena hukum Allah nanti sudah tegak. Paham? Sudah Allah tutupi. Tidak ada nih manusia yang tahu, kamu diam. Paham maksud Nabi? Dia mau tobat, ya. Sampai ujungnya kata Nabi, periksa ini orang gila enggak ini? Ya normalnya kan orang sembunyi dari maksiat itu, tapi dia takut terhadap azab Allah. Ala kulli hal ikhwana azakumullah. Ini pelajaran buat kita. Kata Nabi, kullu ummati mu'afin ilal mujahir. Seluruh umatku Allah maafkan kecuali yang terang-terangan. Dulu buat mabuknya, sekarang lihat anak muda baru 1 botol, kelenger, diledek sama dia. Baru sebotol dulu nih, ya, sedrem, ya, ini nggak boleh. Ini mujahir, ini namanya. Ini mujahir. Ini dia berbangga dengan maksiat. Nggak boleh dalam agama Islam. Taib, ya, apalagi terang-terangan tadi, ya, merekam kemaksiatan semisalnya, ya, dan bila nas'alullah selamat al-afiyah. Taib. Bagaimana dengan maksiat yang tersembunyi? Lebih bahaya lagi. Ya, saya pernah sampaikan di khutbah Jumat, semoga antum masih ingat, 2 tahun kemarin berarti. Ya, karena saya ingat apa yang saya sampaikan. Saya pernah sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat, ya, mithlu jibali tihamati bidon, kata Nabi. Saya tahu nanti di umatku, kata Nabi, saya tahu nanti di umatku, ya, akan ada umatku nanti datang di hari kiamat bawa pahala banyak, bihasanat, kata Nabi, pahalanya banyak banget dia. Bahkan Nabi ungkapkan mitlu jibali tihamati bidon, seperti gunung Tihama yang putih bersih. Banyak. Nabi bilang ummati, lalu pahalanya banyak. Ya, berarti dia orang Islam, pahalanya banyak dan seperti gunung Tihama putih bersih. Tapi di tengahnya Nabi ancam sesuatu yang luar biasa yang hanya terjadi pada perbuatan syirik. Apa kata Nabi SAW? Faja'alallahu haba'an mansura. Allah akan jadikan pahalanya ini seperti debu yang berterbangan. Masalah ini, ikhwan. Karena Nabi pertama mengatakan dia umatku. La a'lamanna min ummati. Umatku berarti dia orang Islam. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat, pahalanya banyak. Mithlu jibali Tihama, seperti gunung Tihama yang putih bersih. Paham? Tapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seperti debu yang berterbangan. Tahu debu? Lakar gae, pasiran hargae beli. Anak remekan watu anar gae beli. Debu anar gae beli, Bu. Itu. Paham? Nggak bisa ditimbang dan nggak bernilai ini. Allah jadikan pahala laki-laki orang tersebut seperti debu yang berterbangan.
Maka ada seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, termasuk budak Thauban. Ya, Thauban ini salah seorang budak, makanya tahu rahasia hadis modelan gini. Ya, hadis ini termasuk hadis yang ya nggak banyak orang tahu hadis ini nih. Ya, nah, Thauban dia budaknya Nabi sehingga tahu informasi ini. Akhirnya dia takut, maka dia nanya kepada Nabi, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah, coba kabarkan kepada saya itu orang kok bisa Islam, pahalanya banyak seperti Gunung Tihamah tapi dihapuskan. Kan aneh, ya. Sifhum lana ya Rasulullah. Jangan-jangan kata Thauban, saya masuk dari golongan tersebut, saya nggak tahu. Kan gitu. Jangan-jangan kita selama ini masuk dari hadis ini kita tidak tahu. Maka Thauban pun penasaran. Coba Rasulullah, ciri-ciri ini orang kayak apa? Jangan-jangan saya masuk dari kategori itu dan kita tidak tahu. Kan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ikhwan, yang pertama beliau mengatakan, amma innahum, mereka ini. Cirinya, perhatikan. Ya. Fa ikhwanukum, saudara kalian. Berarti orang Islam. Taib wa min jildatikum, dari golongan kalian juga. Jadi jenis manusia, ya. Yakhudunal laili kama takhudun, kata Nabi. Ajibnya teman-teman, Nabi bilang cirinya dia sholat malam seperti kalian. Sholat malam, Nabi bilang dia sholat malam seperti kalian. Tapi ini kalau yang tiga ya aman. Ustaz, saya sholat malam, saya orang Islam, saya nggak masalah. Kalau ini memang standarnya yang Nabi sebutkan. Nabi ada tapinya. Tapi ya, walakin idza khalau, ini nih bahaya yang tadi saya katakan, ya. Kalau sendirian tuh nggak mesti sendirian. Laki-laki 2 perempuan sama saja. 10 orang bersekutu dalam sebuah kejahatan sama saja. Paham? Dah kita palsuin ini aja laporan, nota sebagainya. Dah kita bagi 10, sama saja ini. Paham? Ya. Mereka kalau lagi sendirian, nggak ada yang tahu yang lain kecuali pelaku maksiat ini, ya. Bi mahamirillahin takahuha, kata Nabi. Mereka berani merobek keharaman Allah. Nggak takut di kamar sendirian, ya, chattingan sama lawan jenis yang bukan mahram, berani dia. Baik, ini yang dimaksud Nabi SAW. Orang-orang inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW cirinya. Jadi bukan sholat malamnya yang jelek, ya, bukan seorang muslimnya yang jelek, bukan ibadah-ibadah yang bagus, tapi ketika dia sendirian, dia berani menerjang keharaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bagus, ya. Maksiat yang terang-terangannya jelek, apalagi sampai diikuti yang lain, ini nanti namanya dosa jariyah malah, ya, dia diikuti. Nah, ini Imran bin Husain sengaja merahasiakan identitas dari orang yang dimaksud oleh beliau. Laki-laki ini ternyata beliau sendiri. Kita lanjutkan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat seorang laki-laki fiyadihi halqah, ya, yang di tangannya ada gelang min sufr yang terbuat dari, ya, bisa kuningan, ya, atau besi atau yang semisalnya, ya, atau hal-hal lainnya. Ini genang, tapi di sini pakainya ya dari kuningan semacam itu. Nabi SAW bertanya, mahadihi. Lihat adabnya Rasulullah SAW dan contoh yang Nabi SAW berikan. Ya, ketika melihat sesuatu yang memungkinkan ada perkara lainnya, beliau nanya dulu. Ya, nanya dulu. Ini apa? Nggak main cabut-cabut aja, nggak main gunting-gunting aja, nggak main vonis-vonis aja. Paham? Ini Nabi loh. Ya, Nabi nggak bilang syirik. Kamu nanti begini-begini, dah. Paham? Nabi nanya dulu, bisa jadi penggunaan dia untuk perkara yang lainnya. Taib, ya. Maka Nabi nanya, mahadi, ini apa? Kata Rasulullah SAW, atau apa-apaan ini? Ya. Maka dapat penjelasan ketika Imran bin Husain menjawab, minal wahinah, dia bilang.
Oh, ini gelang untuk nangkal mara bahaya, nangkal penyakit, nangkal ini dan itu. Fix berarti gelang ini untuk jimat. Maka keluar hukumnya. Paham? Ini adabnya Rasulullah SAW dan sudah jarang kita temu ikhwan. Ya, kita baru dengar informasi teman kita begini, sudah langsung nggak mau sama dia lagi. Ya, itu baru sepihak. Ya, kita barangkali udah biasa nerima laporan begini dari istrinya, begini dari suaminya, begini dari temannya, begini dari ini, begini dari jamaah ini ke jamaah ini, banyak sekali. Ustaz dia nggak mau gabung, macam-macam. Kita panggil satu-satu, kita lihat informasi dari keduanya. Kalau ada yang berbentrokan, disinilah pentingnya kita mengklarifikasi. Ya, si A ngomong begini tentang B dan B mengaku iya, tapi ada sesuatu yang tidak benar. Maka disinilah pentingnya nanti tabayun. Taib, ikhwan azakumullah. Maka Nabi SAW lihat dulu. Ya, meskipun beliau SAW ya mungkin tahu, ya ini apa? Ya, tahu cenderung ke jimat, tapi Nabi SAW bertanya, ini apa? Maka dia mengatakan minal wahina, penangkal penyakit, kata Imran bin Husain. Maka Nabi SAW serta-merta mengatakan inzi'ha, ya, irmiha biquwah, buang, ya, lempar dengan kuat. Yang maksudnya benar-benar kau harus buang benda ini. Ya, fa innaha la taziduka ila wahnan. Benda ini tidak akan menambah kepadamu kecuali wahnan, lemahnya jiwa. Sedikit saya kembangkan ikhwan. Manusia kalau sudah hatinya dilemahkan, maka sekecil apapun kebaikan dia nggak tertarik. Saya ulangi. Manusia nih ibu-ibu, kalau hatinya sudah lemah, ya, maka sekecil apapun kebaikan, bahkan nggak butuh tenaga, nggak butuh biaya, dia nggak bisa. Paham? Ya, ada orang tahu bahwa istighfar 100 kali itu perintah Nabi. Sehari 100 kali istighfar perintah Nabi. Nabi bilang, ya ayuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha fa innila astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, istighfarlah kalian kepada Allah. Saya saja, kata Nabi, istighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Tapi tahu kan berarti kita nih, pertanyaannya, istighfar enggak setiap hari? Enggak. Kecuali habis sholat dan kena musibah. Nah, sepuyang senut-senut astagfirullah. Gitu kan? Baru. Ya, atau habis sholat, assalamualaikum, astagfirullah. Kurang lebih seperti itu kita. Kenapa? Padahal kita ngobrol berjam-jam bisa. Baik. Atau ada orang mungkin rumahnya nempel dengan masjid. Ya, bahasa saya sih trocoe umae karo trocoe masjid nempel. Tahu troco nggak? Apa troco? Ya tritis bahasa Cirebon lagi lah, nggak bisa. Bahasa Indonesia apa coba? Ya netese banyu. Ya, gentengnya masjid tuh netes ke rumah dia netes ke masjid gampangan itu. Kalau orang nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa dia datang ke situ. Ya, tapi coba suruh naik gunung, wah, ya dengan semangatnya dia naik. Ya, coba suruh perkara-perkara yang menjadi hobinya, tapi kalau untuk ibadah-ibadah bisa lemah. Ini orang hatinya lemah kalau seperti itu. Ya, orang hatinya lemah, ikhwan azakumullah, lihat paku di jalan ya nggak akan berhenti. Ya kecuali dalam perkara-perkara yang sulit, kita lagi ngebut, lihat paku ya nggak mungkin ngerem dadak dan celakakan diri sendiri. Ini perkara yang antum bisa ambil. Adalah yang penting motor saya tidak kena. Ini orang-orang nggak punya ghirah untuk kebaikan. Ini hatinya lemah. Manusia kalau sudah lemah hatinya, jangankan untuk mengorbankan harta, jangankan untuk mengorbankan tenaga, ya, mengorbankan pikiran untuk mikir dikit aja dia nggak akan mau. Ini orang kalau sudah hatinya lemah. Tapi sebaliknya, orang hatinya kuat, fisiknya lemah, bisa nggak ibadah? Bisa. Tuh pernah lihat nggak video ada orang pergi ke masjid guling-guling, nggak ada kakinya dia, nggak ada kaki dan tangan, guling aja dah, pasir terus sampai di masjid. Ini orang fisiknya lemah, hatinya kuat. Baik. Atau saya ada jamaah di daerah sana di Cirebon Selatan sana, ya. Ada nggak Cirebon Selatan sana, pokoknya di daerah Gebang sana.
Kalau kajian itu digotong sama anak-anaknya, ya karena afan anusnya tuh dari perut sini pakai anus buatan. Nah, lihat ya, nggak dari bawah di sini sehingga dia nggak bisa jalan. Tapi terus semangat ya. Ini orang hatinya kuat, fisiknya lemah. Taib. Maka yang parah itu ketika sudah fisiknya kuat tapi hatinya lemah, dia akan lemah ibadah. Nggak bisa bangun sholat malam serokatnya, nggak bisa. Nggak bisa sholat duha 2 rakaat segini waktu panjang, nggak bisa. Malam itu dari jam 8 sampai jam 4, 8 jaman. Serokatnya nggak bisa. Bukan nggak kuat. Bangun untuk nonton bola bisa. Ya, bangun untuk begadang bisa. Tapi kita bicara ibadah lain lagi nanti. Tapi butuh bantuan dari Allah. Maka Nabi bilang kepada sahabat ini, fa innaha la taziduka illa wahnan. Benda ini harus dibuang, tidak menambah kecuali hatimu akan lemah. Kalau sudah hatimu lemah, ya sudah, ibadahnya juga pasti lemah. Orang kalau sudah dikuatkan hatinya, ikhwan, bahkan untuk mengorbankan jiwanya pun siap, jangankan harta dan tenaga. Kayak orang haji itu dananya besar loh. Di sana mau enak-enak enggak? Enggak lah. Ya, sesek-sesekan, capek luar biasa. Kenapa kok begitu mudah? Bahkan orang sudah sekali kalau bisa setiap tahun kalau memang dibolehkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah akan membatasi sekali ya. Kenapa ini seperti ini terjadi? Ikhwan azakumullah. Ya tadi orang sudah dimudahkan hatinya untuk beramal, maka sebesar apapun bahkan uang yang dikeluarkannya banyak, tenaganya dia akan ringan. Ini orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali, maka kata Nabi, buang benda ini tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan semata. Ya, kau akan tambah lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, dan seandainya engkau mati, ya, sungguhnya jika engkau mati dan benda ini 'alaika masih melingkar di tanganmu, kata Nabi, ma'aflahta abada, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Kenapa Nabi mengatakan tidak akan bahagia selama-lamanya padahal memakai jimat ini? Statusnya hanya syirik kecil. Coba siapa yang bisa mengidentifikasi ini syirik kecil, syirik besar, syirik yang terlihat atau tidak, ini membentur rububiyah, uluhiyah atau sifat. Siapa mau ngacung? Antum? Oh boleh, Masya Allah. Beliau memberi kesempatan kepada yang lain. Tunjuk satu, Mas Hafid, siapa kira-kira? Mas Gilang aja yang dapat. Jangan, kameramen ya. Sekarang beliau sedang jadi kameramen. Yang lain berarti Kang Mus, mana Kang Mus? Silakan Pak Mus. Orang pakai jimat ini dia berbuat syirik besar atau syirik kecil Pak Mus? Tergantung, Masya Allah. Kapan menjadi syirik besar? Tanpa izin Allah. Ini jadi syirik besar. Ya, ketika jimat ini diyakini dialah fa'il, dialah pelakunya yang menyelamatkan, menolak, ya, dan memberi dan menahan, ya, tanpa izin dari Allah dan tanpa urusan dari Allah. Semuanya Allah nggak ikut-ikut, dia sendiri yang bertindak. Maka ini syirik besar. Baik. Yang kedua, Mas, bisa jadi syirik kecil berarti. Kapan itu terjadi? Baik. Ketika dia menganggap, ya, yang bukan sebab menjadi sebab, ini termasuk syirik kecil. Ini termasuk syirik yang khafi atau jali, yang terlihat atau tidak? Terlihat atau tidak, Pak Mus? Terlihat, katon jimatnya, ya, terlihat. Membentur uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat. Rububiyah tentang perbuatan Allah. Harusnya Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan segalanya, Allah yang menahan segalanya, tapi dia yakini ada yang bisa memberi, mengatur, menahan selain Allah. Maka dia jatuh pada tauhid rububiyah. Baik, ya.
Nanti yang lain insya Allah sambil berjalan, karena sudah mulai bab ini sampai terakhir bab ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh dari penjabaran, ini syirik jenis ini, besar atau kecilnya, ini khafi atau jalinya, ini di asma wa sifatnya, atau ini di uluhiyah atau rububiyahnya. Baik, kita kembali. Kata Nabi, maaflah tak abada, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Padahal ini syirik kecil. Jawabannya kata para ulama, apabila engkau meyakini bahwa jimat inilah yang bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa izin dari Allah, maka engkau akan terkena syirik besar dan tidak akan bahagia saat kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Dia di dalam neraka kekal selama-lamanya. Baik. Ini dalil yang sangat tegas bahwa diharamkannya seorang mengambil sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Adapun kalau sebab-sebab yang syar'i nggak masalah. Ya, antum minum madu ya untuk sakit perut, ya silakan. Ya, ada keterkaitannya. Ya, antum berbekam untuk pengobatan, ya silakan, ada perintahnya. Baik, yang syar'inya. Ataupun terkadang bitajribah, penelitian sebagainya. Oh, obat ini kalau diminum sekian kali dalam waktu sekian, takaran sekian bisa menyembuhkan. Ternyata sudah dicobakan dan berhasil, silakan gunakan. Baik. Jadi jangan yang bukan sebab, nggak masuk akal terus dijadikan sebab. Baik, kita ambil dulu faedahnya sebelum masuk ke dalil setelahnya, ikhwan. Ya. Yang pertama, istifsalul mufti. Ya, seorang mufti, pemberi fatwa atau orang yang biasa memutuskan hukum, ya para dai, para ustadz atau semisalnya, atau orang yang mau memberikan keputusan, wajib ya dia menerima informasi sejelas-jelasnya. Jangan sampai salah dalam perkara ini. Baik, ya jangan sampai salah dalam perkara ini. Jadi harus jelas. Kata Nabi SAW, apa ini? Menunjukkan ya Nabi perlu tahu penggunaan, karena hati manusia nggak tahu kan. Karena Nabi nanya, tujuan kamu menggunakan ini apa? Hadafnya apa kamu pakai ini? Tujuannya apa kamu pakai ini? Setelah tahu tujuannya untuk jimat, maka kata Nabi buang. Baik, ini menunjukkan bahwa seorang yang akan memberikan satu keputusan wajib dia tahu hakikatnya seperti apa nih ya perkara ini. Baik. Selanjutnya, anna maratibal inkar tatafawut faida naf'al kalam harumat taghlidu fihi. Ya, sungguhnya ya dalam mengingkari kemungkaran itu berbeda-beda kondisinya. Ya, dilihat kalau orang itu punya jabatan, punya pengaruh, maka nasihatnya tidak boleh di depan umum. Ya, karena akan mengurangi kekuatan dia di mata anak buahnya, maka nasihatnya tidak boleh di depan umum. Ya, kecuali ya tabarallah memang ini nggak bisa didiamkan. Orang awam harus tahu bahwa ini perbuatan buruk, ya karena dia diikuti misalkan. Ya, misal ada raja yang berbuat salah diikuti oleh rajanya A, rakyatnya A, rajanya B, rakyatnya B. Nah, seperti ini kalau memang akan ngaruh ke yang lain, maka penjelasannya pun harus di depan umum supaya dikasih tahu ke orang-orang bahwa ini salah semisal. Adapun orang-orang yang memang di bawah tanggungan kita, maka wajib kita tegas kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran ya atau mendengar kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Ya. Fa in lam tastati, kalau nggak bisa boleh dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan hati. Kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Ini termasuk selemah-lemahnya iman. Tuh maratibnya, ya. Dan jika sudah bermanfaat ya nasihat-nasihat ini, ya maka tidak boleh lagi ada taklid, ada kekerasan yang semisal. Dia kalau kadang manusia juga ikhwan, ya. Ada yang sekali dinasehati nurut, ada yang berkali-kali. Ya kayak kita dulu, seperti apa dulu kan? Ya, mungkin sekali dua kali disuruh sholat aja nggak mau kan, misalkan. Apalagi disuruh ngaji, misal. Ya, yang wajib aja nggak mau. Kadang-kadang kan seperti itu manusia.
Ya sekali tidak masalah. Ya kadang manusia bisa berubah sekali, 2 kali dan seterusnya. Karena perlu antum ketahui juga manusia itu ada 3 model. Bukan dalam ilmu ya, dalam kebaikan. Yang pertama, tuh mesti ingat nih. Nanti barangkali antum masuk yang keberapa, ya silakan bisa telah sendiri. Ada jenis pertama, dia asalnya cinta kebaikan. Asalnya dia itu cinta kebaikan. Nggak usah pakai Al-Quran, pakai hadis, kalau itu kebaikan dia mau ikut. Ada orang jenis ini. Ya, orang jenis ini biasanya kesana kesini oke. Asal itu kebaikan. Tapi selama kebaikan, pokoknya mau kesana mau kesini nggak punya pendirian lah. Tapi asal kebaikan dia ikut. Tapi ada yang kedua, asalnya dia cinta kebaikan, tapi hanya mau ikut kebaikan ini kalau diancam. Ya, diancam atau diiming-imingi dengan ayat, dengan dalil, baru dia ikut. Ayo puasa, kalau tidak puasa nanti di akhirat ususmu terburai. Ini baru takut dia nanti puasa. Ada orang dengan modelan begini nih, ya. Ayo sedekah, nak mau, sedekah tuh kata Allah diganti sekian sekian sekian, ya, menyembuhkan penyakit ini baru dia gerak. Ada yang gitu, ya. Ada yang harus dipakai dalil. Kalau yang pertama enggak, ya. Pokoknya ikut selama itu kebaikan dia ikut. Ini agak bahaya kalau memang orangnya tidak punya fondasi yang kokoh. Yang kedua, dia hanya akan mau gerak dengan dalil, tapi aslinya cinta kebaikan. Ya, ikut pengajian. Kan antum awal-awal ikut kajian saya curiga, nanti saya diajarin apa ya, saya dicekokin apa? Oh ternyata ya nggak dongeng ustadznya. Yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis. Ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Oh merasa tenang. Saya nggak dibawa ke sana ke sini, saya dibawanya ke Al-Quran dan hadis. Ya kan? Awal-awal kita juga seperti itu kok. Ya, kenal dakwah sunnah tuh ini. Saya mau diajarin apa ini? Saya mau disuruh apa? Ternyata saya disuruh sholat yang benar. Saya disuruh merapatkan shaf. Saya disuruh mengucapkan salam. Saya disuruh makan dengan tangan kanan. Saya disuruh makan minum dengan duduk. Oh, ternyata saya disuruh itu. Sederhana begitu. Kita kalau tidak kenal itu, tidak sayang itu ya benar-benar. Ya, artinya ikhwan a'azakumullah. Nah yang ketiga, ini yang bengel, yang nunggu hidayah. Ya, orang kalau sudah dapat hidayah tidak susah kok. Ya, tapi kalau belum dapat hidayah, ya sampai bungeng kupingnya, sampai merupus mulutnya juga nggak bakal bisa dituruti kalau belum dapat hidayah. Tapi kita terus berusaha. Ikhwan a'azakumullah, ada manusia yang asalnya nggak suka dengan kebaikan. Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, atau petinggi-petinggi orang kafir saat itu. Makanya Nabi pernah ditegur saat lebih mengutamakan mereka daripada Abdullah bin Umi Maktum. Ingat kisah ini di surat Abasa, ya, dia lagi ceramah ke orang-orang pembesar orang kafir saat itu, ya turun surat Abasa untuk menegur Rasulullah SAW. Artinya ikhwan azakumullah, orang-orang memang nggak cinta dengan kebaikan. Ya minimalnya kita dapat jadi yang kedua lah. Kalau memang jadi yang pertama susah, ya minimal jadi yang kedua. Baik. Selanjutnya bayanu jahlil musyrikin qoblal Islam. Penjelasan ya tentang jahilnya, kebodohannya orang-orang musyrik ya sebelum agama Islam ada. Ya, mereka biasa melakukan perkara-perkara yang ya di luar akal sehat mereka. Ya, membunuh anak perempuan padahal istri mereka sendiri perempuan, budak mereka perempuan, ya dan semisalnya. Baik, dan kebodohan-kebodohan lain. Selanjutnya tahrimu tadawi bil haram, haramnya berobat dengan yang haram. Meskipun ikhwan ya mungkin ada dirasa manfaatnya, tapi nanti akan ada madorot dan keharamannya. Seperti berobat dengan darah ular misal. Ya, katanya darah ular itu bisa menyembuhkan sakit gatal. Oke lah dianggap ya, misalkan bitajribah tadi dengan penelitian, dengan pengalaman seorang, iya saya sembuh, ini juga saya pernah sembuh, ini juga pernah sembuh, berarti oke lah fix. Tapi masalahnya darah ular termasuk yang diharamkan, maka seperti ini tidak boleh kita berobat dengan yang haram, ya. Selama masih ada perkara yang halalnya. Baik, ya. Karena semua ada semua kok, ada semua, tinggal kita belum tahu saja ini untuk pengobatan apa dan semisalnya. Baik.
Selanjutnya, annal harama la yanfa'u fil asal. Ya, selain tadi bahwa haramnya berobat dengan yang haram apa saja itu, ya dengan anggur kan, misalkan badannya kedinginan terus minum anggur, bukan anggur dulu anggur apa namanya? Minuman biasa, anggur apa namanya? Khamr, ya maksudnya. Oh, ini ternyata menghangatkan, tidak bisa. Karena dia statusnya haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi saya nggak nyampe mabuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram, qalilu wa kathiru. Semua yang memabukkan itu haram, sedikit atau banyak dia tetap haram. Oh, meskipun nggak mabuk, ya, tapi dia sudah statusnya haram. Taib. Dan yang haram itu ikhwan, mau sedikit mau banyak nggak boleh. Ya, saya mau nyoba sih, katanya kulit babi itu kriuk misalkan. Nah, penasaran, jadi makan cuma tempik setitik misalkan, ya tetap nggak boleh. Dan sedikit aja coba krek aja dikit, nggak bisa. Saya pengen ngerasain gurihnya aja, nggak bisa. Karena haram itu ya haram, mau setetes juga nggak boleh. Baik, lanjut, anal harama la yanfa'u fil asl. Ya, fa inna naf'a fi ba'di fa madarratuhu akbar. Ya. Wa in nafa'a fi bab, ya, fa madarratuhu akbar. Sungguhnya keharaman itu pada asalnya tidak memberikan manfaat. Keharaman itu pada asalnya tidak bisa memberikan manfaat, ya. Kalaupun ada manfaatnya, biasanya kata beliau di sini bahayanya jauh lebih besar. Kalaupun ada manfaatnya, bahayanya lebih, seperti khamr. Allah akui, ya, di dalam khamr itu ada manafi, ada manfaat juga. Wa ithmuhu kabir, tapi bahayanya, ya, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka ini termasuk nanti maslahah yang tertolak. Dalam Islam ada beberapa maslahat. Ada maslahat yang ya mungkin di Islam nggak diatur. Contoh, antum punya akte, antum punya buku nikah, itu di Islam kan nggak diatur sebetulnya. Tapi dalam agama Islam ada maslahat yang dibolehkan, ini bersesuaian. Islam menjaga seperti ini, ya. Jadi antum nggak usahlah catat-catatan ini, nggak usahlah pakai KK, nggak usahlah pakai KTP, nggak ada di Islam, nggak bisa. Karena ini maslahat yang ada, harus jelas, disetujui oleh Islam. Ini istrinya siapa, ini suaminya siapa, kan begitu. Orang kan harus jelas. Ya, ini dari keluarga mana, ini dari keluarga mana, siapa ini, seterusnya. Ini namanya maslahat yang diakui dalam agama Islam. Ada maslahat-maslahat yang ditolak. Contohnya kemanfaatan daging babi. Ada nggak manfaatnya? Ya ada, tapi bahayanya jauh lebih besar. Ya, manfaat daging anjing mungkin mengenyangkan, tapi bahayanya jauh lebih besar. Penyakit ini, penyakit itu, atau yang semisalnya. Nah, itu kalau keharaman seperti itu. Lanjut ikhwan azakumullah, lalu kita masuk ke soal jawab. La yuqdaru saksu bijalihi wa imkani ta'allum. Ya. Tidak diberikan uzur bagi seorang dengan kebodohannya kalau memang dia bisa belajar. Ya, bisa belajar. Saya pernah cerita ke antum. Ya. Ada jamaah saya dulu di salah satu masjid di Pekalipan. Dia masuk Islam pada asar, lalu ikut kajian saya maghrib. Kebayang enggak? Maghrib ikut sholat. Dia baru masuk Islam kapan? Pada asar, bukan asar ya, pada asar. Ya, ya saya kasih tahu juga sih, kamu masih punya kewajiban sholat asar karena kamu masuk Islamnya pada asar. Rentannya masih ada kewajiban. Beda ketika dia masuk Islamnya saat sudah masuk waktu maghrib. Berarti sholat asarnya tidak. Contoh nih, itu pengalaman kalau ada orang masuk Islam jam 2, ya. Ya sholat zuhurnya masih berlaku berarti bagi dia, karena dia seorang muslim. Gimana Ustaz? Bisa ya, Pak? Paham? Karena nanya dia kan di soal jawab itu, Ustaz tadi saya sholatnya diam aja, nggak apa-apa. Saya bilang, pokoknya kalau ada azan datang, kalau orang begini ikut begini. Saya nggak bilang ruku, dia nggak ngerti istilah ruku. Ya, dia nggak mengerti istilah tahiyat, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya nggak paham lah, jelas. Baru masuk Islam pada asar masa istilah gitu. Pokoknya kalau yang lain duduk ikut duduk, yang lain gini kamu ikut gini, yang lain gini kamu ikut gini, sampai sebegitunya.
ya nggak apa-apa. Ya dalam hal ini ya sambil orang tuh belajar. Tapi kalau sudah dia mampu belajar masih seperti itu, maka disinilah nanti titik dosanya. Ya, seorang dia nggak dosa meskipun nggak baca apa-apa ya nggak dosa. Ya terus mau apa? Ya, terus kita paksa dari pada asar udah harus Al-Fatihah harus hafal, ya gerakan, ya bisa murtad lagi loh. Angel lah pegel lah, saya keluar lagi aja. Bahaya nanti seperti itu. Paham? Ya, maka sudah semampunya. Karena Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Semampu bukan sekian ya. Maka terus sambil belajar perkara-perkara yang wajib dulu, yang wajib tentang akidah, tentang sholat, tentang puasa dia, terus seperti itu. Tapi kalau dia mampu belajar nanti sudah lama dan dia tidak mau memahaminya, maka dia dihukum oleh Allah karena tidak mau belajar ini. Ya. Terakhir, annal a'mala bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung pada akhirnya. Ini sering kita ingatkan bahwa manusia yang dinilai itu teman-teman adalah akhir dari hidupnya, Bu. Ya. Jadi hati-hati supaya kita gimana caranya jangan sampai wafat dalam keadaan buruk dan berusaha wafat dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, ya, mati dalam keadaan yang baik. Gimana supaya mati dalam keadaan yang baik? Ya membiasakan hidup yang baik, ya, karena kata Imam Ibnu Katsir apa? Man asya ala syai' mata alaihi. Siapa yang terbiasa hidup di atas satu kebiasaan, dia akan dimatikan di atas kebiasaannya, ya. Orang kebiasaannya mondar-mandir masjid, gak jauh dari masjid, mau ke masjid lagi di masjid, atau pulang dari masjid, ya matinya gak jauh dari itu. Dan sudah saya saksikan banyak seperti ini. Ya, orang yang lalu lalang hidupnya, para ulama itu wafat sebagian besar, ya entah kecelakaan di jalan mau ngisi pengajian, ya entah kelelahan mereka semisalnya lagi ngisi pengajian atau istirahat jeda pengajian semisalnya. Wafatnya udah jauh karena memang kebiasaan dia mereka seperti itu. Baik, maka bikin kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk diri kita supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Nah, ini penting ikhwan azakumullah. Karena nanti perkara yang sakaratul maut itu bukan hafalan antum, ya, tapi kebiasaan antum yang antum biasa nanti itu akan keluar ketika dalam kondisi antum, ya, bahasa kita di luar kesadaran, ya. Karena manusia yang di luar kesadaran itu akan keluar tabiat aslinya. Ya, saya pernah kisahkan ke antum, salah seorang dokter, ya, bercerita kepada Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah seorang murid Syekh Albani yang paling pintar, namanya Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau sudah wafat tahun ini beliau wafatnya. Ya, dia punya murid seorang dokter bedah. Dia cerita, dia pernah menangani satu pasien kakek saat mau dioperasi nangis dia. Ditanya, kok nangis? Anta imam, ya, kok imam kami? Kok guru kami apa nangis? Masalah begini, saya nangis bukan karena itu, ya. Ya, saya nangis karena saya nanti nggak bisa murojaah. Coba kata kakek ini, ya, kata ulama ini, bius itu berapa lama waktunya ngaruh ke tubuh saya? Ya, sekian jam. Ya, dia tambah nangis. Berarti sekian jam itu saya nggak bisa baca Quran dong, kata dia. Saya nggak mau kalau seperti itu. Bayangkan, kalau saya nggak bisa baca Quran untuk perkara ini saya nggak mau. Dan lebih baik begini aja. Masa saya nggak bisa baca Quran? Gitu kan, gampangannya begitu. Ya terus gimana? Ya sudah, akhirnya disepakati nanti suntik bius saya ketika saya lagi murojaah. Ya, udah nggak usah ngomong-ngomong, saya lagi murojaah langsung suntik bius. Ya kan bisa lewat selang ya toh? Ya, betul. Murojaah mulai dan disuntik bius. Kan hitungan detik bius itu. Terus keajaiban di sini muncul. Orang dalam bawah sadar itulah yang akan terjadi, ikhwan. Maka hati-hati antum punya kebiasaan, nanti sekarat itu keluarnya. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang ngomong jorok, ada yang ngomong ini macam-macam. Ya, maka ini yang terjadi. Ya, Syekh ini di tengah kondisi tanda kutip komanya dalam pengaruh biusnya, operasi pembedahan besar ini, dia terus melantunkan bahkan selesai 30 juz. Ini kan sesuatu yang nggak bisa dinalar. Nah, ini terjadi, ulama yang cerita. Ya, bisa lihat di YouTube cerita beliau tentang ini. Ya, menggemparkan dunia bagaimana orang dalam kondisi tidak sadar mampu membaca Al-Quran dengan hafalannya. Karena kebiasaannya memang itu. Ini maksud saya. Ya, orang sekarang pun sama nanti. Maka lihat ikhwan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung pada akhir, ya, dan akhir ini ditentukan oleh kebiasaan.
Taib jamaah sekalian azakumullah, saya kira cukup mungkin dibagi menjadi 3 pertemuan berarti. Di pertemuan kedua kan Mas Hafidin. Berarti ini nanti 3 kali pertemuan. Insyaallah pekan depan selesai tentang masalah jimat ini. Taib, barangkali sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya ikhwan? Masih ada waktu kurang lebih 5 menitan. Fadhol, barangkali ada soal jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari tidak mencium bau surga Ustaz dalam hadis ya sholat. Nah, Tidak pakai jam. ya. Nah ini apa makna dengan kata kekal di neraka atau tidak Ustaz? Karena tidak mencium baunya surga. Taib. Dan yang kedua tadi pembahasan masalah gelang. Apa hukum gelang ini Ustaz? Gelang bagi Bagi laki-laki. laki-laki. Taib. Pertanyaan pertama, ikhwan azakumullah, dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, terutama 2 yang saya ketahui. Yang pertama tentang salah niat dalam menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah, la yata'allamu illa aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Nabi mengatakan dia tidak mencium aroma surga. Ikhwan azakumullah, artinya kesempatan dia untuk memasuki surga ini kecil kemungkinan, atau ya dalam bukan berarti dia tidak haram masuk ke dalam surga, bukan. Artinya ini ancaman keras tentang perbuatan tersebut. Orang-orang yang salah niat ya tidak dimaksudkan untuk dia kekal di dalam neraka, apalagi untuk itu, atau tidak masuk surga, tidak. Ya, ini ancaman menunjukkan bahwa ya perkara ini termasuk dosa yang besar, bahkan dijauhkan dia dari dalam surga. Ya, dia dijauhkan dari surga untuk bisa memasuki surga. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena ini bukan perbuatan kesyirikan. Ya kayak tadi salah niat, perbuatan kesyirikan yang kecil mungkin salah niat saja, ya. Atau tadi orang yang membunuh orang kafir yang muahad, kata Nabi, man qatala muahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, antum bunuh dubes misalkan, ya dilindungi oleh negara kita, ya atau dijamin keamanannya, lalu diusik, dibunuh, maka antum tidak mencium aroma surga. Apakah antum tidak boleh masuk surga? Ya enggak. Ini ancaman keras bahwa antum ya diperlama, dijauhkan dari surga yang harusnya mungkin sejengkal, karena antum pernah berbuat dosa ini, dijauhkan lagi sama Allah. Paham? Ya, tetap orang itu insya Allah akan masuk surga ya selama dia tidak berbuat syirik yang besar. Terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana hukum memakai gelang? Ya kalau cincin memang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin untuk menyetempel surat-surat yang beliau akan kirim, ya yang di dalamnya tertulis Muhammad Rasulullah, ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk laki-laki bagaimana memakai gelang? Ikhwan a'azakumullah, kalau ini nanti mencirikan sebuah kaum, ya ini perempuan, maka tidak boleh. Masuk dari man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk dari kaumnya. Ya, kalau memang ini tidak masalah, tapi lazimnya di negara kita gelang ini identitas laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti sepakat nanti ke situ arahnya. Ya, maka disepakati dulu, ya. Kalau gelang ini nanti identitas menjadi identitas perempuan, kalau cincin kan enggak. Saya kira di Indonesia mau laki-laki perempuan pakai ya. Ya, cincin kan enggak. Ya, kecuali cincin emas enggak boleh. Antum ganti bisa dengan apa namanya? Ya baut misal. Ya tinggal dikikir tengah estetik kemarin aja ngesrak gitu kan, atau dengan yang memang tidak diharamkan. Atau bahan apa tuh saya lihat boleh tuh. Palladium ya dium gitulah, saya enggak tahu. Ya, itu dengan besi biasa yang stainless atau yang semisal. Ya, tapi ini pun dilihat kalau memang antum nanti dijadikan contoh oleh yang lain, ya bisa saya pakai cincin yang ada batu akiknya. Orang anggap saya pakai jimat sehingga diikuti, padahal tujuannya untuk itu ya jangan. Lihat kultur yang terjadi. Ya, dia bijak juga kita dalam perkara-perkara yang memang mubah saja boleh pakai cincin ini, mubah. Nggak wajib, nggak sunnah, mubah saja.
Ya, tapi kan pernah saya ingatkan bahwa perkara-perkara ini jangan sampai juga memancing orang lain. Saya jam 11 malam tuku kopi di kafe. Dilihat oleh jamaah gimana? Hah? Loh, Ustaz Dwi jam 11 masih nih kafe. Padahal tuku apa? Kopi. Paham? Seumuran saya jam 12 nongkrong di kafe, jam 11 nongkrong kafe aman-aman aja. Paham? Seumuran saya nih, misalnya Mas Safid. Seumuran kan kita. Nongkrong di kafe, ngeladeni, duduk sapa-sapa, gampangannya begitu. Paham? Tapi kan ini gurunya anak saya jam 11 masih nongkrong di kafe. Paham? Ya, perkaranya mubah tapi lihat siapa kita kondisinya. Dalam berucap, dalam bertindak, dalam sebagainya, dilihat ini nanti muruah dia nanti. Ya, kalau ustadz sehari-harinya pakai kaos oblong, bukan tidak boleh mubah, tapi ini menurunkan muruah dia. Paham? Orang jadi tidak ada hormat. Ya, atau banyak ketawa, banyak guyon sama matu yang semisal yang berlebih-lebihan, ya. Maka ini ikhwana azakumullah hilang muruah dia nanti turun. Artinya perkaranya sih mubah-mubah aja. Mubah-mubah aja. Saya kalau makan sama Mas Safir mungkin bisa banyak, tapi mungkin kalau sama Pak Haji Komar saya jaim, malah enak lah. Gitu kan? Dengan wali murid ini. Kalau sama beliau sudah, karena sudah lama kita. Artinya begitu, lihat kondisi juga. Sama pakai-pakai seperti itu, lihat kondisinya. Nah, termasuk gelang, ini sebaiknya tidak dipakai. Adapun cincin di perkara mubah silakan dipakai, tapi lihat kondisi antum, lihat sekitar antum. Kalau memang multi tafsir jangan. Ya. Antum masang apa misal di rumahnya kepala kebo misalkan. Ya urusan biasa aja, urusan biasa gitu tuh untuk hiasan. Tapi orang lihat, wah ini kayaknya yang membuat dia kaya ini nih. Pakai kepala kebo. Akhirnya dia beli kepala kebo. Antum penyebabnya. Kenapa? Di desa itu keyakinannya begitu, gampang klinik. Ya, ada sedikit yang begitu jadikan klinik. Maka antum ngajari yang lain untuk perkara seperti ini. Taib. Itu ikhwana azakumullah, insyaallah nanti dilanjutkan pekan depan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.